Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini masih di materi hubungan antar garis. Kemarin kita sudah belajar tentang sejajar, berimpit, kemudian berpotongan dan bersilangan. Kali ini kita akan belajar hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Sebelum masuk situ, di sini Bu Vera memiliki garis AB dengan titik tengah Bu Vera beri nama O. Nah, ini nanti namanya sudut lurus, artinya garis lurus dengan besar sudut 180 derajat. Sudut saling berpelurus adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk sudut lurus yang salah satunya merupakan pelurus dari sudut lain. Nah, di sini masih ada sudut lurus lagi, AOB. Garisnya Bu Vera beri nama AOB, sama seperti atasnya. Jika sudut lurus besarnya harus 180 derajat, maka di sini sudut A ditambah sudut B jumlahnya juga harus 180 derajat. Oke. Nah, kita masuk ke materi tadi ya. Di sini Bu Vera memiliki dua garis sejajar. Kemudian Bu Vera potong dengan satu garis. Kita beri nama ya, sudutnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Di sini kita yang pertama harus mengetahui mana saja sudut dalam dan sudut luar. Sudut luar adalah sudut yang berada di luar garis sejajar, yaitu yang berwarna merah, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Kemudian untuk sudut dalam, otomatis yang berada dalam garis ini, yaitu sudut 4, 3, sudut 5, dan sudut 6. Nah, untuk sudut luar dan sudut dalam harus paham dulu ya, biar bisa ke sudut yang selanjutnya. Sudut yang selanjutnya yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong dan mempunyai sudut yang sama besar. Jadi nanti sudut sehadap itu sudutnya sama besar. Pasangan sehadapnya, lihat satu, oke, lihat sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Jadi mereka bentuknya sama, besarnya juga sama, menghadap ke arah yang sama. Kemudian sudut 2 sehadapnya dengan sudut 6. Lalu perhatikan lagi sudut 3 sehadapnya dengan sudut 7. Kemudian sudut 4 sehadapnya dengan sudut 8. Oke. Tanda ini dibacanya sudut ya. Kemudian ada juga sudut bertolak belakang. Sama seperti sudut sehadap, jika sudut bertolak belakang maka besarnya sama. Di sini sudut yang saling bertolak belakang adalah dua buah sudut yang saling bertolak belakang dan pasti memiliki sudut yang sama. Bertolak belakang artinya saling membelakangi. Di sini pasangan bertolak belakang adalah 1 dan 3. Kemudian 2 dan 4. Lalu 5 dan 7, kemudian 6 dan 8. Sudut 1 dan 3 bentuknya sama ya. Mereka bertolak belakang, saling membelakangi. Besar sudutnya sama. Jadi nanti jika sudut 1 besarnya 130 derajat, maka sudut 3 juga 130 derajat. Kemudian sudut dalam berseberangan. Nah, ini pada sudut dalam berseberangan, kalian cukup perhatikan sudut-sudut dalam saja, yaitu sudut 4, 3, 5, dan 6.
dua sudut dalam yang tidak berdekatan pada sisi yang berseberangan. Berarti sudut dalamnya kan 4, 3, 5, dan 6. Otomatis sudut 4 dalam berseberangan dengan sudut 6. Bukan 3 ya, tapi 6. Karena sudut dalam itu yang tidak berdekatan. 4 dan 3 berdekatan, berarti mereka tidak saling dalam berseberangan. Jadi nanti pasangannya itu sudut 4 dan sudut 6, kemudian sudut 5 dan sudut 3. Oke, ada dalam berseberangan, ada juga sudut luar berseberangan. Oke, berarti kalau sudut luar, kita perhatikan saja sudut-sudut luar, yaitu 1, 2, 8, dan 7. Sudut luar berseberangan adalah dua sudut luar yang tidak berdekatan pada sisi-sisi yang berseberangan terhadap transversal. Yang tidak berdekatan, berarti 1 akan menyeberang ke sudut 7. Kemudian sudut 2 akan menyeberang ke sudut 8. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk nama sudut bisa angka, bisa juga huruf. Di sini sudutnya yaitu sudut K. Kemudian di samping K besarnya 180 derajat. Kemudian sudut M, sudut N, sudut PQRS. Oke, soal yang pertama, pasangan sudut yang sehadap dengan N. Ingat, sehadap dengan N berarti menghadapnya sama, besarnya juga sama, yaitu sudut S. Jadi sudut N dengan sudut S itu sehadap. Nomor 2, sudut N bertolak belakang dengan K. Jadi sudut N bertolak belakang dengan K. Sudut N dan sudut K saling membelakangi. Kemudian nomor 3. Untuk nomor 3, hubungan antara sudut S dan sudut K. Kita perhatikan ya, sudut S dan sudut K itu berada di luar. Mereka menyeberang garis, otomatis disebut luar berseberangan. Kemudian besarnya sudut K. Sudut K ini segaris lurus dengan sudut yang besarnya 110 derajat. Ingat ya, tadi kalau garis lurus besarnya itu 180 derajat. Berarti sudut K bisa kita tulis dengan 180 derajat dikurang 110 derajat. Hasilnya 70 derajat. Kemudian besarnya sudut M. Kita lihat M dan sudut yang besarnya 110 derajat itu bertolak belakang. Jika bertolak belakang, maka sudutnya besarnya sama, yaitu besarnya sudut M adalah 110 derajat. Next, soal nomor 6. Besarnya sudut P. Oke. Sudut P sehadap dengan sudut K. Jadi mereka besarnya sama. Pada soal nomor 4, sudut K besarnya 70 derajat. Jadi sudut M besarnya juga jadi sudut P besarnya juga 70 derajat. Di sini P ya, bukan M. Oke. Setelah itu silahkan dikerjakan 10 soal ini dengan menggunakan caranya khusus untuk nomor 8 sampai 10 saja. Soal ditulis dan digambar juga. Jika ada kesulitan, silahkan menghubungi Bu Vera atau guru kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.